waktunya sebentar Pak Dulu? Tahu. Begini, kebetulan saya mengikuti program guru penggerak dan ada sebuah tugas untuk mewawancarai rekan sejawat tentang studi kasus dilema etika sosial. Nanti apakah boleh saya minta pendapat atau pandangan Pak Dewo tentang studi kasus yang disajikan di sini? Dengan sangat tidak. Baik, terima kasih Pak Dewo ya. Ini kasusnya saya bacakan nih, nanti Pak Dewo mungkin bisa memberikan pandangan pada kasus ini di akhir. Nah kasusnya, ini kebetulan Pak Dewo kan guru bahasa Indonesia. Ada guru bahasa Indonesia di sebuah SMA, namanya SMA Karakter Mulia. 4 hari lagi itu adalah pembagian raport semester 1. Sebelumnya semua guru-guru sudah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada mata pelajaran yang diambilnya kepada kepala sekolah. Kepala sekolahnya itu adalah Ibu Rosdiana. Pada saat ini Ibu Rosdiana sedang mengadakan rapat guru. Dia pun membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini dan juga telah mengumpulkan nilai raport secara tepat waktu. Kemudian dia menyampaikan secara umum bahwa nilai raport yang diberikan oleh guru-guru itu terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur nilai raport atau jalur tanpa tes istilahnya. Yang dengan tegas menyatakan kalau nilai raport tetap seperti itu, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak akan pernah diterima di PTN dengan jalur nilai raport. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Negeri Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur raport. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10, nilai raport mereka harus dibuat bagus dengan menunjukkan grafik peningkatan. Nah, kemudian Bu Rosdiana meminta guru-guru untuk menaikkan nilai raport siswa itu sebanyak 10 poin. Contohnya, kalau nilainya 70 menjadi 80 dan seterusnya, untuk membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid sekolah ini diterima di PTN dengan jalur nilai raport. Anda telah mengajar di sekolah ini selama 5 tahun dan selama ini Anda merasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh pada peningkatan kualitas atau penilaian pada murid-murid Anda. Selama ada bukti-bukti penilaian yang akurat, lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan, Anda merasa kredibilitas Anda diragukan dan integritas Anda dipertanyakan. Bila Pak Dewo menghadapi situasi seperti di sekolah ini, apa yang akan Pak Dewo lakukan dan atas dasar apa atau alasan Pak Dewo lakukan hal tersebut? Saya ingin meminta pandangan Pak Dewo terhadap studi kasus tersebut. Baik, terima kasih Pak Agung. Kasusnya mungkin ini kasus yang lumrah kita hadapi bersama. Mungkin dari beberapa sekolah yang pernah saya mengajar di sana juga pasti dilemanya juga tentang seperti ini, di mana ada arahan kepala sekolah untuk menaikkan nilai supaya bagus, terlihat citra sekolah kita, dan apalagi bisa kemungkinan untuk lulus di perguruan tinggi melalui jalur raport. Nah, jadi di sini juga sebenarnya kita mengalami dilema, Pak Agung. Dilemanya itu adalah ketika kredibilitas kita dipertanyakan, integritas kita juga dipertanyakan. Di satu sisi juga kita harus merasa siswa tersebut juga perlu dibantu. Ya, apalagi ini berdasarkan arahan kepala sekolah. Itu sangat sulit sekali jika kita pikir ini perlu ada pemikiran-pemikiran secara mendalam. Tapi kalau saya dalam kasus seperti itu, karena ini merupakan arahan langsung dari kepala sekolah selaku atasan kita, jadi saya mungkin akan menuruti untuk di tahun ini. Dan sekaligus ini merupakan sebagai sebuah cambukan bagi saya bahwa kok bisa ya nilainya dianggap kecil, padahal saya sudah bekerja secara maksimal, sudah mulai dengan kredibilitas, sudah sesuai dengan standar-standar yang sudah saya terapkan. Tapi kalau memang dalam tanda kutip dipaksa untuk menaikkan, mungkin saya akan ikuti, dan kedepannya tahun-tahun berikutnya ini akan menjadi cambukan bagi saya bagaimana caranya untuk meningkatkan nilai siswa tanpa ada paksaan dari kepala sekolah.
Mungkin itu saja nafasnya Pak Lu. Baik, terima kasih Pak Dewo. Jadi yang saya tangkap, berarti Pak Dewo akan tetap mengusahakan mengajar siswa dengan sepenuh hati, dengan maksimal agar siswa tersebut nilainya benar-benar bagus atau meningkat untuk tahun-tahun berikutnya. Walaupun tahun ini juga Pak Dewo sudah mengajar dengan sepenuh hati, tapi karena ada arahan, ada kesepakatan dari sekolah atau dari kepala sekolah, Pak Dewo tetap akan mengikuti instruksi kepala sekolah untuk menaikkan menaikkan nilai siswa tersebut untuk membantu mendapatkan PTN. Begitu yang saya kata Pak Dewo. Iya, betul sekali Pak. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dewo atas respon dan tanggapannya. Ya, terima kasih. Santi. Om Swastiastu. Tadi saya sudah melakukan wawancara atau meminta tanggapan Pak Dewo selaku rekan saya tentang studi kasus nomor 3, di mana ada sebuah kondisi guru diminta oleh kepala sekolah untuk menaikkan nilai siswa dengan tujuan agar siswa tersebut bisa diterima di sebuah perguruan tinggi dengan jalur nilai rapor. Nah, di sini pada kasus ini terdapat dilema etika antara keadilan dengan rasa kasihan. Menurut saya atau pendapat yang diberikan Pak Dewo itu adalah suatu hal yang benar, di mana di sini Pak Dewo berpikir berbasis hasil akhir, yaitu melakukan demi kebaikan banyak orang. Jadi tujuannya di sini agar masa depan siswa tersebut menjadi baik, bisa diterima di perguruan tinggi dengan nilai yang bagus. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Pak Dewo benar. Terdapat dua cara berpikir di sini menurut saya. Yang pertama tadi itu adalah berpikir berdasarkan hasil akhir atau melakukan demi kebaikan orang banyak, dalam hal ini demi kebaikan masa depan siswa. Kemudian yang kedua itu adalah berpikir rasa peduli, di mana Pak Dewo peduli terhadap siswa ataupun bagaimana siswa tersebut nantinya agar bisa diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur nilai rapor. Nah, kemudian berbedakah pengambilan keputusan saya dengan Pak Dewo? Apabila saya berada dalam posisi tersebut, mungkin saya agak sedikit berbeda pandangan dengan yang disampaikan rekan saya, karena menurut saya pendidikan itu adalah sebuah proses, bukan hanya mengacu pada hasil akhir saja. Di sini kalau saya berpikir berbasis peraturannya, dilema yang saya hadapi di sini adalah jangka pendek melawan dilema jangka panjang. Memang secara jangka pendeknya siswa tersebut akan mendapatkan nilai bagus dan diterima di perguruan tinggi tersebut. Akan tetapi jangka panjangnya kemungkinan apabila tetap dilakukan seperti itu dari tahun ke tahun, maka siswa akan cenderung merasa gampang untuk mendapatkan nilai, sehingga mereka kurang berusaha untuk belajar ataupun mendapatkan nilai tersebut. Kemudian apalagi nanti apabila memang siswa tersebut lulus secara nilai rapor dengan nilai rapor yang baik diterima di perguruan tinggi, akan tetapi ketika mereka berada di perguruan tinggi kemampuannya tidak sesuai dengan nilai yang ditulis, maka itu justru akan menurunkan kredibilitas sekolah atau anggapan dari perguruan tinggi bahwa asesmen atau evaluasi yang dilakukan oleh sekolah tidak berjalan dengan semestinya. Jadi jangka pendeknya mungkin baik, secara jangka pendek sekolah tersebut kredibilitasnya dianggap bagus karena banyak siswanya diterima di perguruan tinggi dengan raport, tetapi apabila jangka panjangnya kita pikirkan malah akan berakibat menurunkan kredibilitas sekolah. Karena menurut saya pendidikan di sini yang terpenting adalah prosesnya, bagaimana siswa tersebut berusaha untuk mencapai nilai yang baik. Karena menurut saya walaupun nilai siswa tidak dinaikkan, itu tidak serta-merta akan mengubah masa depan mereka. Karena selain nilai rapor, tentu akan ada jalur lain
yang akan menentukan mereka bisa masuk perguruan tinggi. Anggaplah melalui jalur tes atau bisa melalui jalur SBMPTN. Jadi walaupun mereka tidak diterima secara nilai rapor, tapi mereka bisa berusaha lebih giat lagi di jalur tes, sehingga saya rasa masa depan mereka masih bisa berlangsung dengan baik. Jadi di sini saya lebih berpikir tentang berbasis peraturan ya, karena yang saya pikir di sini adalah dilema jangka panjangnya. Saya lebih memikirkan untuk efek jangka panjang. Mungkin ini tanggapan dari saya. Jadi apa yang dilakukan Pak Dewa atau pandangan rekan saya rasa benar, dan juga apa yang saya utarakan juga benar. Jadi di sini kita memang dihadapkan pada pilihan yang sulit, pilihan antara benar dengan benar. Jadi menurut saya kedua pilihan tersebut benar untuk dilakukan. Mungkin itu yang menjadi tanggapan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Om Santi 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 Om.